walau ku dapat mengerti semua. Walau punya iman yang sempurna, Walau ku berikan semua milikku, tanpa kasih, kasih semua tak berarti. tanpa kasih, Tanpa kasih semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak berharga. kasih itu sabar dan tidak cemburu. Tidak sombong dan bermegah diri. Kasih itu benar dan setia. Kasih iman pengharapan sampai akhir. Tanpa kasih, Tanpa kasih semua tak berarti. tanpa kasih, semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak tanpa kasih tiada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak Bersyukur kepada Tuhan, selama beberapa minggu kemarin kita sudah mendengarkan seri khotbah tentang yang terbesar adalah kasih. Dan hari ini kita sampai kepada pembahasan tentang kasih itu tidak sombong. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah hamba-Mu ini menjadi alat di mana Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat di tempat ini. Biarlah Bapa, kami bukan saja menjadi pendengar firman yang baik, tapi biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik.
Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Mari saya mengajak saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 1 Korintus Paulus berulang-ulang menasehati dan menegur jemaat Korintus akan kesombongan mereka. Saudara, dapat dikatakan bahwa dosa kesombongan itu adalah dosa yang dominan di dalam kalangan gereja Korintus pada waktu itu. Saudara, boleh dikatakan 4 pasal pertama dari surat 1 Korintus itu membahas tentang kesombongan mereka. Nah saudara, apa sih yang membuat jemaat Korintus itu sombong? Saudara, jemaat Korintus memang dikenal sebagai jemaat yang memiliki banyak sekali karunia. Mereka kaya akan karunia. Dan ada di antara mereka yang pandai dan punya banyak karunia. Ya, mereka khususnya mereka yang memiliki karunia berbahasa roh, mereka merasa diri mereka lebih hebat secara rohani dibandingkan saudara-saudara seiman lainnya. Saudara, jemaat Korintus juga menyombongkan diri dengan cara membanding-bandingkan idola mereka. Ada yang membanggakan diri mereka sebagai pengikut Paulus. Ada yang membanggakan diri sebagai pengikutnya Apolos. Ada yang merasa bangga, saya pengikutnya Kefas atau Petrus. Bahkan ada yang menyebut saya adalah golongan Kristus. Saudara, kesombongan mereka ini telah mencapai atau telah menciptakan perpecahan di antara jemaat. Saudara, kesombongan itu seperti penyakit kanker yang sedang menghancurkan ya gereja Korintus itu dari dalam, cepat atau lambat. Itu sebabnya saudara, penting sekali untuk kita hari ini kita dengan serius belajar tentang kesombongan. Karena kalau kesombongan itu kita biarkan ada di dalam kehidupan kita, maka kesombongan itu akan menghancurkan gereja kita juga. Kesombongan itu bukan cuma menghancurkan gereja kita, tapi juga akan bisa menghancurkan keluarga kita, menghancurkan pernikahan kita, bahkan menghancurkan komunitas kita juga. Saudara, ayat yang kita baca tadi, di situ ada 2 istilah ya. Dua istilah yang kelihatan sepintas sepertinya mirip ya. Ada istilah memegahkan diri dan sombong ya. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, ada 2 istilah sekaligus yang dipakai, yaitu memegahkan diri dan sombong. Saudara, perbedaannya ya, sekalipun mirip, perbedaannya ada. Perbedaannya adalah kalau memegahkan diri ya itu adalah tindakan luar ya. Tindakan luar seperti perkataan, ada perilaku yang menunjukkan mereka memegahkan diri. Sedangkan saudara, sombong itu bicara hati ya, bicara sifat yang di dalam. Saudara, meskipun begitu, keduanya ini saling berkaitan. Orang yang sombong pasti memegahkan dirinya, ya. Karena apa yang ada di dalam hati itu pasti akan memancar keluar. Kesombongan itu adalah akar dari memegahkan diri. Dan sedangkan memegahkan diri itu adalah ekspresi dari kesombongan. Dan saudara, kasih dan sombong ya itu berlawanan, tidak bisa berbarengan. Saudara, orang yang mengasihi tidak mungkin sombong. Sebaliknya, orang yang sombong tidak akan bisa mengasihi. Saudara, di mana ada kesombongan, di sana tidak ada kasih.
Sebaliknya, di mana ada kasih, di situ tidak ada kesombongan. Nah, saudara, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, kasih itu tidak memegahkan diri. Coba katakan sama-sama kepada diri sendiri ya. 2, 3, kasih itu tidak memegahkan diri ya. Saudara, kata memegahkan diri ya di dalam bahasa Yunani itu pakai kata perpereuomai ya. Arti secara harafiah ya itu to boast oneself. Artinya membanggakan diri sendiri. Arti yang lain adalah a self display. Ya, saudara pasti tahu ya, display ya. Kalau satu barang yang kita ingin jual, kita display gitu ya, supaya orang bisa lihat, kita pamerkan. A self display artinya memamerkan diri sendiri, ya. Dan kata yang lain adalah, arti yang lain adalah point to oneself. Menunjuk pada diri sendiri ya, seperti gambar itu ya, menunjuk pada diri sendiri. Jadi saudara, memegahkan diri itu artinya menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang kita miliki ya, entah itu kecantikan kita, entah itu kegantengan kita, kekayaan, status ya, kemudian jabatan, kepandaian, kemampuan, popularitas kita kepada orang lain melalui apa? Kata-kata kita. Melalui apa? Perilaku kita. Dengan maksud untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pengakuan. Saudara, saya ingat saya pernah berjumpa dengan seorang teman atau jemaat lama, ya lama sekali kami nggak ketemu, dan ketika ketemu, wah saya lihat ada banyak perubahan di dalam dirinya, ya. Saya perhatikan, wah yang menarik saudara, di tangannya dia pakai cincin yang besar dan wah kelihatannya bagus sekali. Langsung saya bilang, coba aku lihat cincin kamu. Wih bagus ya, saya bilang. Kemudian dia bilang, iya Semu, ini mahal loh, harganya 50 juta. Saudara, saya waktu itu batin gitu ya, berkata dalam hati, kayaknya tadi saya nggak nanya harganya deh. Ya. Saya ketemu juga seorang ibu yang sudah agak berumur ya. Saya tanya, Bu, ya, anaknya ada berapa? Ya. Kemudian dia jawab, anak saya 3 Bu Susan. Yang 1 ada di Australia. Wah sekarang dia sudah jadi seorang dosen di sebuah universitas yang sangat terkenal. Dan dia juga punya anak yang pinter-pinter semuanya. Anak saya yang nomor 2 ada di Swiss. Wah dia seorang pengusaha di sana, konglomerat di sana. Dan anak saya yang ketiga itu baru nikah berapa minggu lalu dengan Crazy Rich-nya Surabaya, ya, orang kaya di Surabaya. Dalam hati saya bilang, kayaknya saya tadi cuma nanya berapa anaknya, kenapa jawabnya panjang, lebar, tinggi dan dalam. Saudara, apalagi di zaman digital saat ini ya. Orang-orang dengan mudah membagikan foto atau video di media sosial yang bisa memamerkan di mana kita makan, ya, di mana kita liburan, ya, apa yang kita pakai, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita capai dan sebagainya. Saudara, sebenarnya tidak masalah ya apa yang kita lakukan itu, tetapi kita harus senantiasa memeriksa diri gitu ya. Apakah waktu kita membagikan itu di sosial media itu ada motif di dalam hati kita, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Saudara, membanggakan diri juga termasuk di dalamnya adalah mengedepankan gengsi secara berlebihan. Saudara, kita orang Tionghoa ya dan juga beberapa suku tertentu saudara sangat memperhatikan gengsi. Saudara, orang dengan rasa gengsi yang tinggi itu ingin menunjukkan bahwa dia punya sesuatu padahal sebetulnya nggak punya. Ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa melakukan sesuatu
Padahal sebenarnya dia nggak bisa. Dia ingin menunjukkan dirinya oke. Padahal kenyataannya nggak demikian. Tapi dia lakukan karena apa? Gengsi. Ya. Itu dia lakukan semata-mata untuk menutupi kekurangannya. Menutupi rasa mindernya. Saudara, 2 minggu yang akan datang saya akan ganti status, saudara, ya. Bukan cuman sebagai seorang mama, 2 minggu lagi saya akan jadi mama mertua. Karena anak laki-laki saya akan menikah, saudara, ya. Saudara, jujur saudara, ya, jujur saudara, ada waktu-waktu di mana saya tergoda untuk tergoda untuk mengedepankan yang namanya gengsi, ya. Tergoda untuk gengsi gitu loh. Saudara, apalagi kami dari pihak pria, ya. Saya berpikir, aduh, apa sih ya kata keluarga yang di sana? Pestanya gak terlalu meriah, ya biasa saja gitu ya. Orang-orang yang kita undang gak banyak. Ya, saya merasa, aduh, nanti apa ya kata orang. Saudara, saya tergoda untuk mengedepankan gengsi. Ya. Tapi puji Tuhan ya, suami saya dan yang terakhir mami mertua saya bilang, gak usah gengsi-gengsian ya. Kamu bersikap aja apa adanya. Toh calon mantumu dan keluarganya tahu bagaimana keadaan keluarga. Ya. Dan saya belajar, saudara, enggak gengsi. Ya. Saudara, orang yang memegahkan diri itu tidak akan bisa mengasihi. Orang yang memegahkan diri tidak akan bisa mengasihi. Kenapa, saudara? Karena membanggakan diri itu pusatnya adalah diri sendiri. Dia memamerkan apa yang dia punya, apa yang dia lakukan, apa yang dia capai. Supaya apa? Supaya dia puas, supaya dia senang, supaya dia dihargai, supaya dia dikagumi, supaya dia bisa menarik perhatian orang kepada dirinya, supaya orang terkesan kepada dirinya. Dan orang yang memegahkan diri, dia tidak peduli bagaimana perasaan orang lain. Apakah orang lain menjadi minder ketika mendengarkan bualan kita, ya? Mendengarkan kita memegahkan diri, mengatakan hal-hal yang tinggi-tinggi. Saudara, akhir-akhir ini di sosial media, ya, para influencer itu lagi berlomba-lomba untuk menunjukkan, ya, makan steak wagyu yang kelas ya berapa gitu ya, harganya 3 juta ya. Yang lain nggak mau kalah ya, saya makan steak wagyu ya yang 100 gram itu 5 juta, ada yang ribs ya harganya 7 juta ya. Ada juga influencer yang memamerkan rumahnya yang begitu besar sehingga untuk turun dari lantai 3 dia perlu naik lift. Ya. Nah itu saudara ya. Kemudian saya coba lihat komen-komennya netizen ya. Mereka bilang, oh ya ampun ya, saya aja makan 20.000 aja susah. Ya. Saudara, orang yang memegahkan diri nggak pusing bagaimana waktu orang mendengar atau melihat bagaimana dia memamerkan segala kekayaannya, itu jadi minder, jadi nelongso orang Jawa bilang. Ya. Orang yang memegahkan diri juga tidak peduli betapa orang yang mendengarkan dia itu rasanya risih. Saudara pernah dengar orang yang ngomongnya tinggi-tinggi kok kita rasanya aduh risih gitu loh ya. Rasanya nggak nyaman dan sebagainya. Selain itu saudara, orang yang memegahkan diri tidak membangun orang lain, malahan bisa menarik orang untuk jatuh di dalam dosa iri hati. Sebaliknya,
kasih itu berpusat kepada orang lain. Kasih itu berpusat pada orang yang kita kasihi. Kita rela berkorban buat dia. Kita memikirkan kepentingan dan kebutuhan dia. Kita kasih itu memilih kesenangan, kenyamanan, dan kepentingan orang yang kita kasihi di atas kepentingan, kenyamanan, dan kesenangan kita pribadi. Dan kasih itu membangun dan memberi yang terbaik buat orang lain. Itu sebabnya saudara, orang yang mengasihi tidak berusaha untuk memamerkan apa yang dia miliki dan apa yang dia capai untuk tujuan supaya mendapatkan pujian, penghargaan ataupun pengakuan. Yang kedua saudara, kasih itu selain tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Saudara, kata sombong di sini memakai istilah fusia di dalam bahasa Yunani ya. Istilah ini muncul berulang-ulang kali di dalam surat 1 Korintus ya. Nah, saudara, secara harafiah istilah ini berarti meniup atau mengisi sesuatu dengan udara atau menggelembungkan ya, seperti balon gitu ya. Saatnya kecil kemudian diisi udara jadi melembung ya, jadi besar. Saudara, di dalam bahasa Inggris itu menggunakan istilah besar kepala ya. Nah, apa itu kesombongan ya? Secara sederhana, kesombongan itu adalah sikap hati ya, tadi saya sudah katakan sombong itu di dalam ya. Sikap hati yang menganggap diri lebih daripada orang lain. Sehingga ketika kita menganggap diri kita lebih dari orang lain, maka efeknya adalah kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih pandai, lebih penting, lebih mampu ya, lebih saleh, lebih benar daripada orang lain. Ada istri yang merasa karena gajinya lebih besar daripada suami, dia meremehkan suaminya. Ada suami yang merasa dirinya lebih pintar ya, maka dia anggap istrinya nggak tahu apa-apa. Udah, kamu jangan urus ya, jangan ikut campur, kamu nggak tahu apa-apa ya. Saudara, ciri orang yang sombong itu susah dikasih masukan. Kalau dikasih masukan selalu marah. Kalau dikasih masukan gampang sekali tersinggung. Orang yang sombong sulit mengakui kesalahan walaupun dia tahu dia salah. Ya. Orang yang sombong tidak suka mendengarkan orang lain. Dia lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Orang yang sombong tidak ramah. Ya. Nah, saudara, orang yang mengasihi tidak menganggap diri lebih daripada orang lain. Malahan sebaliknya, kasih itu menganggap orang lain lebih utama. Orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Ya. Saudara, itu sebabnya kasih itu berlawanan dengan sombong. Kasih itu menganggap diri lebih dari orang lain. Kasih itu menganggap diri ya tidak lebih penting daripada orang lain. Sebaliknya sombong menganggap diri lebih dari orang lain. Nah, saudara, sekarang kenapa kita tidak boleh ya memegahkan diri atau sombong? Saudara, karena pertama-tama menyombongkan diri atau ya memegahkan diri atau sombong itu adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Ya, kalau kita baca Amsal 21 ayat 4, saya akan bacakan ya. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mazmur 101 ayat 5b, sudah boleh catat ya. Orang yang sombong dan tinggi hati, Tuhan bilang, aku gak suka. Atau lebih tepat, aku benci. Saudara, kenapa kita gak boleh memegahkan diri atau sombong? Karena ketika kita memegahkan diri atau kita sombong, kita sedang mengabaikan Allah, sang pemberi itu. So, 1 Korintus pasal 4 ayat 7, ya saya bacakan, sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Dan apa yang engkau punya yang tidak engkau terima?
Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita periksa diri kita ya. Apa sih yang kita punya hari ini yang tidak dari Tuhan? Ingat saudara, kita datang, kita lahir ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, gak bawa apa-apa. Dan kita nanti, kita kelak akan pulang ke surga. Kita akan tinggalkan dunia ini dalam keadaan juga nggak bisa bawa apa-apa. Walaupun peti kita dipenuhi dengan macam-macam barang, tidak satu pun yang kita bawa di dalam dunia kekekalan. Saudara, itu sebabnya apa yang kita miliki saat ini benar-benar pemberian dari Tuhan, bukan milik kita. Ya. Saudara, kenapa kita nggak boleh memegahkan diri atau sombong? Karena kesombongan itu membawa kehancuran. Amsal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Cepat atau lambat orang yang sombong itu akan hancur. Ya, saya tambahkan 1 Petrus 5 ayat 5b dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Allah mau kita rendah hati, bukan sombong. Bahkan Allah mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, saya teringat cerita kisah dari William Carey. Saudara, dia dibesarkan dalam sebuah keluarga di Inggris yang hidup sederhana. Saudara, waktu masih muda dia bekerja sebagai tukang memperbaiki sepatu. Ketika dia besar, dia dewasa, dia terpanggil untuk menjadi misionaris dan dia menjalankan misi penginjilan di India. Saudara, di India dia bertemu dengan rekan-rekannya sesama orang Inggris, tetapi dia seringkali mendapatkan penghinaan dan direndahkan oleh orang-orang Inggris yang tinggal di sana. Saudara, dalam sebuah pesta makan malam, seorang bangsawan yang sangat sombong berkata kepada William Carey sengaja dengan suara yang keras, ya, di hadapan orang banyak dia katakan, "Hai kamu, hai Tuan Carey, ya, bukankah kamu adalah tukang pembuat sepatu?" Ya, setelah semua orang mendengarkan, wah, William Carey ini adalah seorang tukang pembuat sepatu. Tapi saudara, William Carey sama sekali tidak terganggu. Dengan rendah hati dia segera menjawab, "Oh maaf Tuhan, ya, saya ini bukan tukang pembuat sepatu. Yang lebih tepat saya ini hanyalah tukang memperbaiki sepatu." Saudara, William Carey sama sekali tidak terganggu dengan hinaan bangsawan yang sombong ini. Tahukah saudara, Tuhan menjadikan William Carey ini orang besar di dalam kerajaannya. Saudara, Tuhan menjadikan dia seorang ahli bahasa yang sangat brilian, yang berhasil menerjemahkan beberapa bagian Alkitab ke dalam 34 bahasa dan dialek India, yang membuat dia menjadi seorang yang diingat dan dikenang sebagai bapak misi modern. Sedangkan bangsawan yang sombong tadi tidak pernah dikenal dan tidak pernah diingat oleh siapapun selain kesombongannya. Sehingga suatu Tuhan mau kita tidak sombong. Amin. Berapa banyak di antara kita, saya mau belajar rendah hati. Coba angkat tangannya ya. Yang di rumah coba angkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Nah, saya akan berikan tips praktis bagaimana supaya kita gak sombong ya. Yang pertama, mudahlah berterima kasih. Ya, coba bilang sama sebelahnya, mudahlah berterima kasih. Yang di rumah bilang masih sendiri, mudah berterima kasih ya. Saudara, orang yang berterima kasih artinya orang itu mengakui bahwa dia tidak mungkin berhasil tanpa campur tangan orang lain atau pihak lain.
Orang itu menyadari bahwa dia bisa berhasil, dia tidak mungkin berhasil tanpa sumbangsi atau support dari pihak lain. Saudara, berterima kasih itu akan menjaga kita agar kita tidak sombong. Saudara, belajarlah pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, kalau kita kaya, kita berhasil, toko kita rame, anak-anak kita berhasil, ingat semuanya itu berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, hari ini di WA Group GKBJ Depok ya, diumumkan ada salah seorang pemudi yang hari ini lulus di wisuda cum laude ya. Kami semua mengucapkan selamat ya kepada Herlin ya. Wah, dia luar biasa. Waktu kami mengucapkan selamat, wah saya bersyukur bapaknya ya, Pak Danjo bilang, itu semua karena semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena hikmat Tuhan. Itu orang yang tahu belajar berterima kasih bahwa anaknya berhasil bukan semata-mata karena dia pintar, tetapi karena Tuhan. Saudara, mari jangan lupa ya berterima kasih kepada orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam keberhasilan dan pencapaian kita. Soalnya kita tidak mungkin memperoleh keberhasilan sendirian. Jangan lupa kalau toko kita maju ada karyawan yang membantu kita, apakah kita berterima kasih kepada dia? Teman-teman, kalau engkau lulus kuliah dengan nilai yang baik, jangan lupa bahwa ada papa mamamu yang membiayai kuliahmu. Papa mamamu yang mungkin mengantar jemput engkau. Ya, papa mamamu yang mendoakanmu selama ini. Ya, jangan pikir karena engkau pintar semata atau engkau rajin belajar. Kalau di dalam pelayanan engkau berhasil, itu bukan semata-mata karena engkau hebat, ya. Tetapi ada rekan-rekan sepelayanan yang lain yang mungkin bekerja di belakang layar. Belajar apa? Berterima kasih ya. Thank you untuk teman-teman multimedia ya. Thank you untuk teman-teman yang membuat ibadah kita ya di online selama ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, saudara, tips yang kedua, mudahlah minta maaf, saudara. Saudara, orang yang mudah minta maaf atau say I'm sorry ya. Saudara, orang sombong selalu merasa dirinya benar. Semua orang salah. Bahkan orang yang sombong itu susah minta maaf walaupun dia tahu dia salah. Orang yang mudah minta maaf sadar bahwa dia bukan manusia sempurna. Dia bisa salah, dia bisa gagal, ya, dia bisa jatuh. Ya. Saudara, orang yang sombong susah minta maaf. Bahkan dia seringkali minta maaf pun setengah hati dengan pembenaran diri. Dengan balik menyalahkan orang lain. Ya, saya salah sih, tapi kamu juga banyak salahnya. Ya. Saya salah sih, tapi kamu juga salah. Ya, lebih besar lagi daripada saya. Ya, saudara, mintalah maaf dengan tulus, tanpa embel-embel apapun. Tips yang ketiga, agar kau gak sombong, mudahlah menerima masukan. Saudara, orang yang tidak sombong mau mendengarkan masukan. Dia tidak anti terhadap kritik yang membangun. Dia tidak anggap remeh. Dia tidak tersinggung ketika mendapatkan masukan. Malahan dia berterima kasih kepada orang yang memberikan koreksi. Orang yang memberi masukan itu sebetulnya dia mengambil resiko. Ya, resiko untuk kita marahin. Ya, kita jauhi. Ya, saudara, orang yang berani mengambil resiko untuk menegur kita, memberi masukan kita, sebetulnya dia adalah orang yang mengasihi kita. Itu sebabnya saudara beri tempat khusus terhadap masukan dari orang-orang terdekat kita. Suami kita, istri kita, orang tua kita. Ya, orang yang kenal dekat dengan Tuhan. Mungkin pemimpin rohanimu, pembina rohanimu. Biarlah engkau mudah menerima masukan. Amin. Dan yang terakhir, tips yang terakhir, ramahlah. Saudara, sikap ramah
itu menghindarkan kita dari kesan sombong, ya. Saudara, saya pernah seorang teman dekat, ya, seorang teman gitu ya, dia pernah bilang begini sama saya, "Semu, dulu saya sebelum kenal Semu, saya itu punya kesan Semu itu sombong." Ya. "Oh ya, kenapa?" "Ya, saya lihat Semu itu susah senyum, jarang senyum, orangnya serius, ya, orangnya jarang menyapa lebih dulu." Nah, saudara, saya waktu dengar itu, oh gitu ya. Saya belajar, saudara, ya. Walaupun itu bukan sifat saya, ya, bukan hal yang biasa buat saya untuk kayak orang yang kayak suami saya tuh siapa aja disapa gitu ya. Ya, saya itu orang yang nggak biasa gitu nyapa lebih dulu ya. Saya malu ya, kadang-kadang rasanya aduh gitu ya, nggak biasa. Tapi saya belajar gitu ya, menyapa, belajar mulai ya banyak senyum ya, nggak jutek mukanya, nggak terlalu serius ya. Alhasil gitu ya, orang bilang Semu sekarang nggak sombong setelah kenal dekat ya. Nah, saudara, belajar untuk ramah. Ramah itu akan menghindarkan kita dari kesan sombong. Amin, saudara. Saudara, Galatia 6 ayat 14, mari kita baca sama-sama. "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Saudara, Paulus punya banyak alasan untuk menyombongkan diri, untuk memegahkan diri. Dia adalah seorang ahli agama yang sangat taat. Dia keturunan Ibrani, dia seorang yang sangat berapi-api di dalam melayani Tuhan sebelum dia percaya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ketika dia percaya Yesus, dia anggap semua yang dia miliki sebelumnya itu adalah sampah. Dan bagi dia, hal yang membuat dia bermegah bukan hal-hal yang dia miliki sebelumnya, melainkan salib Kristus. Ada apa dengan salib? Saudara, di atas kayu salib itulah Yesus, anak Allah itu, mati bagi dosa-dosa kita. Bagi dosa-dosa kita, sehingga kita yang tadinya binasa menjadi orang yang dibenarkan, menjadi anak-anak Allah, bahkan diangkat, diizinkan, diberi kehormatan untuk melayani Allah. Saudara, itulah yang menjadi kebanggaan, kemegahan Paulus. Salib Kristus itu adalah kemegahannya. Biarlah saudara, salib Kristus itu juga adalah kemegahan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Di masa lalu kami memegahkan dan menyombongkan apa yang kami punya, apa yang kami capai. Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini ya Bapa, kami dibukakan. Kami belajar kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Tolong kami ya Bapa, untuk kami meninggalkan kesombongan, meninggalkan kemegahan diri sendiri. Dan belajar ya Bapa, satu-satunya hal di mana kami bermegah hanyalah salib Kristus. Salib yang menyatakan kasih Allah yang luar biasa. Anugerah Allah yang begitu besar buat kami yang hina dan berdosa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan amin. Tuhan berkati kita semua.